Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyu sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Nur atau Paman Birin. Yang kita hormati, yang kita muliakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Pak Haji Tamrin. Kemudian seluruh para calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, setelah 2 tahun seluruh dunia tidak ada yang bisa mengerjakan haji. Nah, hari ini, tahun ini kita khususnya para jamaah Indonesia bisa akan mengerjakan haji keseluruhan karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun memulai tausiah manasik, marilah ulun mengajak para calon jamaah haji untuk membaca talbiyah. Iringi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma inni as'aluka hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Bapak-bapak para tamu Allah Subhanahu wa taala, dengan berangkatnya pian-pian pada tahun ini, itu sebetulnya hakikatnya karena panggilan Allah Subhanahu wa taala sudah sampai. Di dalam Al-Qur'an ada satu ayat di dalam suratul Hajj, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Nabi Ibrahim disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil para seluruh manusia yang hidup pada masa beliau dan yang masih di alam arwah
bunyi panggilan Nabi Ibrahim, ya ayyuhan nas, innallaha qad bana baitan fil ardi wa aujaba alaikumul hajja ilaihi faajibu. Nabi Ibrahim begitu disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil manusia untuk berhaji. Ujar Nabi Ibrahim, bagaimana bisa sampai suaraku kepada seluruh orang-orang yang ada di belahan dunia. Ujar Allah Ta'ala, kamu panggil. Tapi yang menyampaikan suaranya itu adalah aku, ujar Allah Subhanahu wa taala. Setengah riwayat Nabi Ibrahim naik ke gunung, ke bukit yang namanya Jabal Abi Qubais, Gunung Abi Qubais. Ada lagi riwayat mengatakan Nabi Ibrahim naik ke Gunung Sofa. Lalu ujar Nabi Ibrahim, wahai seluruh manusia, Allah Ta'ala sudah membangunkan Baitullah dan mewajibkan atas kamu untuk berhaji, maka perkenankanlah. Karena itu syiar jamaah haji, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang karena memperkenankan panggilan Engkau. Jadi orang yang datang berhaji, berumrah itu memang murni karena panggilannya. Bukan karena kemampuan fisiknya atau hartanya. Itu memang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Nabi Ibrahim memanggil, mengomentarkan ya ayuhan nas, kita pada masa itu di alam arwah. Yang mana menjawab satu kali labbaik Allah, maka dia akan berhaji satu kali. Yang mana dia pada waktu itu menjawab dua kali, maka dia akan berhaji dua kali. Yang mana dia menjawab waktu itu tiga kali, maka dia akan berhaji tiga kali. Sama ada tidak ada duitnya, tetap dia akan berangkat. Karena memang panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah berarti pian-pian tahun ini sudah sampai panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu syiar atau tanda kebesaran haji yaitu labbaik Allahumma labbaik. Kemudian sebelum ulun memasuki tausiah, ulun memulai dengan manasik. Ini kewajiban haji salah satu rukun Islam yang terakhir. Karena itu ulama mengatakan ibadah haji ini adalah ibadah yang akbar, yang besar. Bukan besar, yang paling besar, bukan besar lagi, paling besar. Kenapa ulama mengatakan ibadah haji ini ibadah yang paling besar? Karena antara rukun ke rukun itu perlu memerlukan waktu dan ada antaranya beberapa cukup ya tidak bisa dikerjakan pada satu waktu. Rukun haji itu 6. 1, niat. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, cukur. Yang keenam, tertib. Nah, kemudian di dalam haji antara rukun dengan wajib itu berbeda. Lain daripada ibadat-ibadat yang lainnya. Daripada rukun-rukun Islam yang lainnya. Seperti sembahyang atau puasa yang namanya rukun itu adalah wajib. Wajib sembahyang itu rukun sembahyang. Tapi di dalam haji lain. Antara rukun lawan wajib haji itu beda. Kalau rukun itu apabila orang yang tertinggal tidak bisa melaksanakannya, ya sudah tidak haji. Tapi kalau wajib, apabila tertinggal bisa dibayar dengan dam. Itu dengan menyembelih kambing atau yang lain-lainnya. Nah, rukun haji 6 tadi. Pertama, niat. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul, bercukur. Yang keenam, tertib. Wajib haji 6 pulang.
Pertama, meletakkan niat pada miqat. Arti miqat itu tempatnya, tempat berniat. Seperti kita sembahyang, tempat niat itu di mana? Di takbiratul ihram. Di waktu kita membaca Allahu Akbar, di situ mandak niat, itu miqat ngarannya. Kalau puasa di mana kita mandak niatnya pada waktu malam. Nah, haji miqat itu ada dua, ada ngarannya miqat zamani, ada miqat makani. Ada miqat zamani itu miqat masa. Masa atau waktu. Apabila waktu boleh berniat haji, mulai 1 Syawal sampai subuh tanggal 9 Zulhijjah. Itu waktunya. Adapun tempatnya itu ada sudah ditentukan. Kalau orang yang datang dari Indonesia langsung ke Madinah, maka dia akan berniat di Bir Ali yang dinamakan pada dalam kitab Zulhulaifah. Apabila dia datang bukan lewat Madinah, nah kalau lewat pesawat itu di Jeddah. Kalau bahari yang ngarannya Yalamlam. Nah sekarang di Jeddah. Jadi jangan di sini berniat di Jeddah. Karena penerbangan Garuda itu tidak melewati Yalamlam. Jadi langsung ke Jeddah. Nah Jeddah yang ada di kitab yang tidak boleh bukan Jeddah yang sekarang. Itu Jeddah Qadim. Jeddah yang dulu, Jeddah yang lama. Nah sekarang ya di Jeddah di mana? Ya di airport. Jadi kloter pertama yang langsung ke Madinah, maka dia akan berniat umrohnya nantinya Zulhulaifah. Nah, adapun yang langsung dari Indonesia ke Jeddah berniat berarti di airport di Jeddah. Nah, jadi tadi kewajiban pertama apa tadi? Meletakkan niat itu di tempatnya. Tempatnya pada masanya dan pada tempatnya. Kemudian yang kedua bermalam. Kewajiban haji tadi bermalam di Muzdalifah. Kemudian yang ketiga melontar Jumratul Aqabah pada hari 10 yaitu pada hari raya. Kemudian kewajiban haji yang keempat bermalam di Mina. Kemudian kewajiban haji yang kelima melontar 3 jumrah pada 2 hari atau 3 hari. Itu hari 10, hari 11, 12 bagi orang yang mau mengambil nafar awal atau 11, 12, 13 tiap harinya 3 lontaran yaitu jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah pada hari 11, 12, 13 itu bagi orang yang mau mengambil nafar sani. 5. Yang keenam, kewajiban haji meninggalkan segala yang diharamkan. Nah, begitu seseorang jamaah haji sama ada dia berniat umroh atau haji, apabila dia sudah nawaitul hajja wa ahramtu bihi atau nawaitul umrata wa ahramtu biha, maka dia mulai saat itu diharamkan beberapa macam seperti yang sudah ada di dalam ayat suci Al-Quran yang dibacakan qari kita tadi. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka apabila sudah memasuki pada bulan haji tadi, karena tadi awal ayat al-hajju ashurun ma'lumat. Bermula haji itu berada pada beberapa bulan yang tertentu, yaitu bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Faman faradha fihinna, maka barang siapa sudah memasuki, artinya sudah berniat, wala rafatha, wala fusuqa, wala jidal. Quran menggarisbawahi yang dilarang 3 macam. Rafath, fusuq, wala jidal. Rafath itu sesuatu yang berkaitan dengan antara laki-laki dan perempuan. Seperti tidak boleh jima, tidak boleh akad nikah, tidak boleh bercumbu-cumbu dengan istri atau selain istri apalagi. Wala fusuq itu sesuatu yang tidak diharamkan dalam agama. Khususnya
yang diharamkan bagi orang yang berihram. Apa yang diharamkan bagi orang yang berihram? Nah, ada yang antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Seperti misalnya kalau perempuan pada waktu berihram tidak boleh menutup muka. Kalau laki-laki kada boleh aja, tapi di mana laki-laki tidak boleh menutup kepala. Kepalanya kada boleh. Kopiah kada boleh. Kemudian apalagi yang berbeda antara laki-laki perempuan? Laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang bentuknya berjahit. Jadi kita boleh lagi pakai selawar, pakai baju, itu pakai dua ihram. Nah, kemudian yang diharamkan untuk laki-laki perempuan sama itu adalah 9 macam, 9 yang diihramkan. Satu, pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian. Kemudian, 2, tidak boleh meminyaki atau memakai minyak untuk rambut, janggut, kumis, dan lain-lainnya. Yang ketiga, tidak boleh mencabut bulu-buluan. Sama ada bulu kepala dan bulu yang lain-lainnya. Yang keempat, tidak boleh memotong kuku. Jadi sebelum dia berniat, sudah memotong kuku dulu. Harum-harum boleh sebelum dia berniat. Tapi begitu niat sudah tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh jima. Yang keenam, tidak boleh melakukan pendahuluan jima. Yang ketujuh, tidak boleh berburu. Kada boleh. Kemudian yang terakhir, tidak boleh memotong pohon-pohonan yang ada di sana di Mekah. Nah, itu manasik. Kemudian ulun memasuki tausiyah. Untuk yang pertama, ulun ingin membacakan kelebihan orang yang berhaji. Jadi ulun bacakan nasnya. Qala Wahbun bin Munabbah radhiyallahu ta'ala anhu maktubun fit Taurati. Ujar seorang tabi'in, tertulis di dalam kitab Taurat, isinya innallaha azza wa jalla yab'atsu yaumal qiyamati 700 alfi malakin minal malaikati muqarrabin. Biyadi kulli wahidin minhum silsilatun min zahabin ilal baitil haram. Karena pada waktu sudah sampai seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Maka setelah habis terjadinya hari kiamat, Allah Ta'ala mengutus 700 malaikatnya nang muqarrabin, nang dekat lawan Allah Ta'ala. Masing-masing tiap satu persatu dari 700 malaikat tadi memegang rantai daripada emas. Nah, ini 700 mendatangi kepada Ka'batul Musyarrafah, Baitullah. Fayaqulu lahum izhabu fazimu bihadhihi salasil. Ujar Allah Ta'ala, kamu pergilah, datangi itu Baitullah. Ikat itu Baitullah dengan rantai emas tadi. Untuk mau diseret, dibawa ke padang mahsyar sampai ke sorga. Kemudian setelah mereka sampai, mengikat, kemudian hendak menarik. Kemudian ujar kepala malaikatnya dari 700,
Ya Ka'batullah siri. Wahai Ka'batullah, berjalanlah kamu, ikutilah kami untuk membawa ke padang mahsyar, kemudian dibawa lagi ke surga. Apa kata Baitullah? Lastu bisairatin hatta u'tiya su'ali. Aku tidak akan mau berjalan, tidak mau dibawa, kecuali diberikan permintaanku. Kecuali diberikan permintaanku. Lalu ujar malaikat, fayunadi malakun min jawis sama'i sali fataqul. Jadi setelah Ka'bah tadi mengatakan sampai diberikan permintaanku, langsung malaikat yang dari dalam dari langit atas mengatakan, wahai Ka'batullah, sali, silakan pinta apa permintaan kamu. Fataqulul Ka'batu ya Rabbi syafi'ani ila jirani alladhina dafanu hawli minal mu'minin. Fatusma'un nida qad a'taituka su'laka. Jadi ujar Ka'bah, wahai Allah Subhanahu wa taala, berikanlah syafaat kepada orang-orang yang ditanam di sekitarku, yaitu di Mekah. Orang yang mati di Mekah ditanam di sekitar Ka'bah, yaitu di Mekah. Dan jadi orang mati di Mekah, maka ia akan dapat syafaat Ka'bah. Kemudian ujar malaikat, sudah diberikan permintaan engkau. Ayo sudah berjalan. Lalu setelah itu maka dibangkit orang-orang yang mati di Mekah, ditanam di Mekah. Maka mereka itu dibangkit dengan muka yang putih. Kemudian keseluruhan mereka memakai ihram. Kemudian mereka seluruh berkumpul di sekitar Ka'bah. Yulabuna, mereka dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Summa taqulul malaikah, wahai Ka'batullah, nah sekarang sudah kuberikan permintaan engkau untuk minta diberikan syafaat kepada orang yang mati meninggal ditanam di Ka'bah. Ayo berjalan. Kemudian apa kata Ka'batullah? Lastu bisa iratin hatta u'tiya su'li. Aku kada hendak juga lagi berjalan, berpindah dari tempatku, kecuali sampai diberikan permintaanku lagi yang kedua. Lalu ujar malaikat dari atas langit, sali, silakan pinta, apa lagi? Lalu fataqulul Ka'bah, ya Rabbi ibadukal muznibun. Ya Allah, hamba engkau yang penuh dengan dosa. Alladzina wafadu ilayya min kulli fajjin amiq. Yang mereka datang kepadaku membawa dosa yang besar, membawa dosa yang banyak. Mereka meninggalkan harta bendanya, mereka meninggalkan keluarganya, datang kepadaku dengan mengorbankan segala pengorbanan. Wa kharaju, dan mereka keluar meninggalkan seluruh yang dicintainya. Syauqan ilayya, karena rindu kepadaku. Seperti pian-pian sekarang. Pian akan berangkat tinggal beberapa hari lagi, meninggalkan anak,
meninggalkan mungkin orang tua, keseluruhannya apa nih? Karena rindu. Karena rindu. Inilah doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim pada waktu sudah sidin membangun Ka'bah, meminta, ya Allah, bukakanlah hati-hati hamba Engkau yang beriman datang kepada Ka'bah dengan hati yang rindu. Karena itu apabila sudah sampai waktunya, dia waktunya berangkat, sampai waktunya dipanggil Allah Ta'ala, mereka napa aja harta, lamun yang kada cukup, ongkosnya dijualnya. Tanpa mikirkan macam apa aku kena, tanpa mikirkan. Itu karena sudah sampai waktunya. Nah, ujar Ka'bah tadi, mereka meninggalkan segala ya, anak buahnya, orang tuanya, segala yang dicintainya, muslimin ta'i'in, dengan keadaan tunduk kepada Engkau, dengan keadaan taat kepada Engkau. Engkau menyuruh lepaskan pakaian, dia melepaskan pakaian. Engkau menyuruh mengelilingi Ka'bah 7 keliling, mereka patuh mengelilingi 7 keliling. Engkau menyuruh 7 kali balik sa'i, mereka dengan taat mengerjakannya. Engkau menyuruh mendatangi Arafah, mereka dengan siap mendatangi Arafah walaupun dengan susah payah. Hatta qadaw manasikakum, sampai mereka sudah selesai mengerjakan segala manasik-manasik mereka seperti yang sudah Engkau suruh kepada mereka. Fa'as'aluka, maka aku meminta kepada Engkau ya Allah, antusyafi'ani fihim, untuk Engkau berikan syafaat kepada mereka. Wa tu'minahum minal fazail akbar, Engkau selamatkan daripada huru-hara hari kiamat. Wa tajma'uhum hauli, dan Engkau kumpulkan di sekitarku untuk aku bawa ke surga. Nah, dengan ini aja kira-kira sudah berapa aja ongkos sudah kata Bapak, sangat murah. Karena pian-piannya akan orang-orang nambah haji wa umrah akan dibawa Ka'bah kena ke surga. Dibawa Ka'bah kena ke padang mahsyar untuk diberikan prioritas dalam waktu proses hisabnya. Lalu ujar malaikat fayunadil malak. Ujar malaikat, fa inna fihim man irtakaba dzunub ba'daka wa asarra 'ala al-kaba'ir hatta wajabat 'alahu an-nar. Wahai Ka'bah, di antara mereka nang datang lawan nikam tuh banyak orang nang mengerjakan dosa setelahnya balik bulik dari berhaji. Dengan kebanyakan dosanya itu sehingga mereka harus wajib harus singgah dulu ke neraka. Fayaqulu ya Rabbi as'aluka syafa'ah fil muznibin alladzina irtakabu dzunubal 'izam wal awzar hatta wajabat lahumun nar. Ujar Ka'bah, ya Allah, aku minta syafaatkan kepada mereka yang mengerjakan dosa-dosa setelah balik dari mengerjakan haji, dari setelah balik dari mentauafi aku. Napa jawaban Allah Ta'ala? Fayaqulullahu Ta'ala qad syafa'atuka fihim wa a'taituka su'laka. Ya Allah Ta'ala, ya Ka'bah, ku berikan segala permintaan Engkau. Nah, alhamdulillah. Cuma yang dijaga, orang yang jaga pada waktu datang ke sana, adab-adabnya dengan Ka'bah, kemudian apalagi segala yang diharamkan itu memang dijaga. Karena orang yang dapat syafaat Ka'bah itu orang yang mengerjakan hajinya haji mabrur.
Kemudian mereka menjaga adab-adab di dua tanah haram tadi. Haji mabrur itu apa? Haji yang diterima. Ujar Nabi kita, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada lagi balasan kecuali surga. Macam apa definisi haji mabrur? Haji mabrur itu definisinya pada waktu mengerjakan hajinya atau umrohnya, pada waktu berniat sampai cukur tidak ada tercampur telang atau tidak ada terlanggar segala yang diharamkan. Nah, karena itu dijaga bujur. Yalah. Kemudian untuk doa-doa, pian ke Mekah, yang pian cari itu apa? Dua. Pian ke Madinah, apa yang pian cari itu adalah dua. Yang pian cari di Mekah itu adalah hajjul mabrur wal umratul mabrur. Kemudian doa. Doaul mustajabah. Kemudian macam itu juga di Madinah. Nah, pian cari itu adalah ziarah makbulah, kemudian doa makbulah juga pulang. Nah, pada kesempatan ini ulun kena akan mengijazahkan ijazah musalsal. Ijazah dengan masing-masing rawi, mulai rawi pertama dari sahabat, setelah mendengar itu hadis, napa bunyi hadis? Orang yang berdoa itu multazam itu satu tempat untuk berdoa. Maka tidak ada jar Nabi kita satupun dari orang yang berdoa di multazam yang tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lalu itu ujar sahabat Abdullah bin Abbas yang mendengar ini hadis, setelah aku mendengar ini hadis, maka tiap-tiap aku berdoa pasti kabul. Kemudian setelah itu diriwayatkan pulang kepada rawi yang kedua, maka rawi yang kedua ujar rawi yang kedua, setelah aku dapat ijazah ini, tiap-tiap aku berdoa di multazam pasti kabul, pasti kabul. Kemudian yang ketiga mintu jua, keempat mintu jua, nah ini akan ulun ijazahkan kepada pian supaya ini sudah tiket untuk dikabulkan doa. Jadi itu pada waktu pian tawaf, tempat-tempat berdoa itu ada 7 tempat nang mustajabah. Sebagaimana pian tawaf 7 kali keliling, yalah. Dengan 7. Kenapa 7 kali? Karena ini Ka'bah baandak di 7 lapisan bumi. Tiap-tiap bumi itu ada rumah Allah Ta'ala. Karena itu disuruh mentawafi 7 keliling. Kemudian ini Ka'bah beratap langit. Tiap-tiap lapisan langit itu ada Baitullah. Kemudian di situ yang paling banyak, yang populernya adalah ngarannya Baitul Ma'mur. Itu tempat tawafnya malaikat. Tiap hari yang mentawafi itu lamun kada salah 7.000 sehari. Nang tahu nang mentawafi hari itu tidak balik lagi sampai hari kiamat daripada banyaknya malaikat nang mentawafinya. Nah, langitnya nang maatapi Ka'bah 7 lapis. Ada 7 Ka'bah Baitullah. Karena itu tawaf itu 7 keliling. Begitu pian sa'i kena berapa kali? 7 balik. Kena begitu pian kena melontar jumroh Aqabah pada hari 10 berapa nih lontaran? 7. Kena hari 11, 12, 13 begitu pian melontar jumratul ula, jumratul wusta, jumrah Aqabah berapa? 7 kali lontaran. Dengan membaca Bismillah ya Allahu Akbar 1 kali.
Bismillah Allahu Akbar 2 kali. Nah, tempat nang mustajab nang apabila pian waktu tawaf di mana pintangannya itu ada 7 jua. 1 pada waktu pian memulai kena memintangi Hajar al-Aswad. Itu 1. Kemudian yang kedua kena waktu pian memintangi berpintangan lawan multazam. Multazam itu yaitu antara Hajar Aswad lawan pintu Ka'bah, itu multazam. Yang kedua. Yang ketiga pada waktu pian memintangi kena pintu Ka'bah. Itu sunat juga berdoa. Kemudian yang keempat pada waktu pian memintangi ngarannya rukun Iraqi. Ka'bah itu kan segi 4. Jadi 4 pojok. Pojok itu bahasa Arabnya ya rukun. Nah, setelah pintu Ka'bah, pojok pertama itu ngarannya rukun. Namanya rukun Iraqi. Kenapa dengan rukun Iraqi? Karena di pojok itu berpintangan dengan Irak. Karena itu dinamai rukun Iraqi. Nah, di situ sunat juga berdoa karena di situ sangat mustajabah. 4. 5. Pada waktu pian memintangi kena ada ngarannya bahasa Arabnya, bahasa kitabnya mizab. Bahasa kitanya pancuran emas. Nah, itu apabila hujan itu dari situ gugurnya banyu nang air hujan nang dari Ka'bah. Pada waktu memintangi itu pancuran emas, itu sunat juga berdoa, itu sangat mustajabah. 5. Kemudian setelah itu pojok setelah rukun Iraqi tadi itu ngarannya rukun Syami. Arti rukun tadi pojok. Ngarannya rukun Syami, pojok Syami. Kenapa dinamai rukun Syami? Karena itu pojok pas berpintangan Syam. Syam itu ya Damaskus, Suriah, kemudian Lebanon atau Libanon. Nah, di situ salah satu tempat yang sangat mustajabah waktu untuk berdoa. 5. Berapa tadi? Hajar Ismail, Multazam, pintu Ka'bah, rukun Iraqi, mizab, kemudian rukun Syami. 6 lah. 6. Yang ke-7 terakhir, rukun Yamani. Itu terakhir. Kenapa di rukun Yamani? Karena di rukun itu pas berpintangan lawan Yaman. Kenapa yang dibaca di situ? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, berdoa pulang apa nang pinta aja di situ. Itulah kesempatan pian berdoa. Karena di Mekah, di tanah haram Mekah, di situ ada 14 tempat dan waktu nah apabila seseorang berdoa cepat kabulnya, nang tidak ada di lain daripada tanah haram Mekah. Di antaranya pada waktu orang tawaf, nang kedua pada waktu sa'i, nang ketiga itu di Hajar Ismail nang 7 tadi. Kemudian kena di belakang makam Ibrahim. Kemudian kena di Hajar Ismail. Kemudian kena pada waktu pian sa'i. Sama ada pada waktu pesa'iannya atau pada waktu menaiki gunungan Safa dan Marwah. Banyak naik gunung Safa menghadap Ka'bah. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar menghadap Ka'bah. Bismillah Allahu Akbar. Berdoa pulang. Kena sampai ke Marwah minta pulang. Nah, kena apabila pian kena wukuf di Arafah itu
Waktu hari Arafah itu waktu yang sangat mustajabah. Pada waktu wukuf itu aja. Kena begitu pian sampai kena pulang mabit di Muzdalifah. Nah waktu itu Bahimat berdoa, jangan guring. Jangan main HP. Kalau kena bahapian situ nya mabit di Muzdalifah, orang Bahimat berdoa. Nah, rugi ini buah umur bagi pian. Kita merasakan 2 tahun nih kita kalau berangkat. Yalah. Ulun aja sudah hendak juga ya kanya kawan ya ulun 4 jalan pian ya kanya pian mau bawa. Nah, pada waktu mabit di Muzdalifah, itu biasanya jamaah haji keuyuhan. Sudah seharian di hari Arafah, keuyuhan, itu berangkat di Muzdalifah malam, tengah malam, guring. Nah, apabila waktu mabit itu mulai tengah malam sampai subuh itu waktu yang sangat mustajabah berdoa. Kemudian apabila lagi waktu melontar jumrah Aqabah. Kemudian kena waktu melontar 3 pelontaran hari 11, 12, 13. Kemudian apabila lagi waktu mabit di Mina 2 malam atau 3 malam. Jadi pian bermalam di Mina itu boleh pilih. Kalau hendak 2 malam ngarannya nafar awal. Apabila hendak bermalam 3 malam ngarannya nafar sani. Apabila nafar awal itu siapa yang mengerjakannya? Para istri Rasulullah, mulai Siti Aisyah dan lain-lain. Nafar sani ini Rasulullah yang mengerjakan. Karena itu nah afdalnya nafar sani kalau keadaannya nang memang macam itu sudah diatur oleh petugas. Jadi pian mengerjakan haji itu macam apa caranya, macam apa yang sudah diatur oleh petugas-petugas haji di sana. Oh ya petugas haji kita nafar awal. Kita nafar sani. Jangan bertinggal. Cuma tinggal pas tinggalkan orang, boleh kerakawa kena kemana? Nah, Hajar al-Aswad. Kembali kita tadi kepada Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad ini fadilatnya orang yang istilam kepada Hajar al-Aswad. Karena itu pian apabila awal tawaf menghadap Hajar al-Aswad dulu berniat, kemudian Bismillah ya Allahu Akbar, angkat tangan, anyar cium, itu ngarannya takbil, sama lawan mencium Hajar al-Aswad. Ini Hajar al-Aswad salah satu yang dibawa oleh Nabi Adam dari sorga. Nah, apalagi yang kedua itu makam Ibrahim, batu nang makam Ibrahim itu salah satu nang dibawa Nabi Adam. Nah ini Hajar al-Aswad, apa ceritanya? Pada waktu kita di alam arwah, begitu Allah Ta'ala ma'andak ruh di jasad Nabi Adam, sekaligus langsung waktu itu diandak segala seluruh zuriat Nabi Adam yang mulai pada waktu itu yang akan dilahirkan sampai manusia yang akan lahir di hari kiamat, para mendekati hari kiamat, berada di sulbi Nabi Adam. Setelah berada di sulbi Nabi Adam, disuruh Allah Ta'ala keluar. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adama, itu ada di Quran, disuruh Allah Ta'ala keluar. Jadi seluruh manusia zuriat Nabi Adam itu disuruh pada waktu alam arwah keluar menghadap Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum. Ditanya Allah Ta'ala, aku nih iyakah Tuhan kamu adakah? Keseluruhannya tanpa kecuali mengatakan bala. Bujur benar engkau ya Allah Tuhan kami. Jadi kita ini di alam arwah sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan waktu itu keluar dari sulbi Nabi Adam berombongan berangsur-angsur berombong-rombongan. Jadi nang mana inya waktu itu inya bakawan lawan seorang istri cagar istrinya di dunia, dasar berdua istri ini tuh hanya keluar. Nah inya kawannya siapa di dunia, dasar lawan itu hanya keluar. Nah begitu sudah menyatakan bahkan benar-benar ya Allah engkau Tuhan kami. Ujar Allah Ta'ala lawan malaikat, uktubu, tulis ini seluruh nama-nama manusia. Nang sipulan sudah menyatakan mentauhidkan Allah Ta'ala. Tulis, nantinya akan kita uji kebenarannya setelah dia lahir ke dunia. Benarkah dia bahwa dia itu ketauhidan mereka itu sampai ke dunia itu benarkah dasar mentauhidkan? Dasar menuhankan kepada Allah Ta'ala benarkah adakah? Setelah habis ditulis, Hajar Aswad itu dijadikan muka, mulut. Lalu tulisan itu dilontarkan ke mulut Hajar Aswad. Wahai Hajar Aswad, buka mulut kamu, dilontarkan. Dimasukkan ke mulut Hajar Aswad. Ujar Allah, wahai Hajar Aswad, engkau sebagai saksi kena di dunia. Saksi bahwa ia bujur berimankah kadakah? Jadi begitu pian sampai di situ, karena itu kena bacaannya Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Nah itu bacaannya. Sebentar lah ulang baca. Nah ini bacaannya waktu doa ketika hendak melalui Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amantu billah wa kafartu bit taghut wa ma yud'a min dunillah. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Ini yang dibaca. Jadi setelah bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, anyar kucup. Itu ngarannya takbir sama lon mencium Hajar Aswad sudah. Jadi tinggal lagi melihat keadaannya, lamunnya kosana mengucup bujur, melihat keadaan. Cuma tiap pian bismillahirrahmanirrahim mengucup tangan itu pian kucup itu sudah takbir ngarannya mencium sudah. Nah apabila sudah pian mencium itu, maka Hajar Aswadnya akan menyaksikan bahwa pian benar-benar sudah mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala. Inya akan saksi di hari kiamat bahwa impian sudah beriman, sudah benar-benar melaksanakan janji pian pada waktu di alam arwah. Jadi sekali aja pian sudah sekali mengucapkan bismillah Allahu akbar di Hajar Aswad itu sudah lebih mahal daripada dunia dan isinya. Jadi ongkos 60 juta itu kalau dibandingkan hasilnya kadang apa-apa 60 juta tambahi lagi. Ojar paman, ojar Pak Gubernur tambahi lagi. Kan sekali aja. Apa lagi pian 7 keliling karena mengucap bismillah Allahu akbar. Itu sama mengucap. Karena itu bacaannya Allahumma imanan bika ya Allah ulunah mengucap ini nah datang nih karena beriman lawan engkau. Wa tasdiqan bi kitabika karena membenarkan dengan kitab engkau. Wafaan bi ahdika dan karena menepati dengan janji engkau. Wattiba'an li sunnati nabiyyika karena mengikut bagi sunnat nabi engkau Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anyar mengucap di situ la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hajar Aswad itu mendengar. Hajar Aswad itu menulis sipulan sudah dinya mengucapkan syahadat di hadapanku. Untuk kena dilaporkan di hari kiamat bahwa inya sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa lagi? Amantu billah. Aku memang benar-benar beriman dengan Allah. Wa kafartu bittaghut, dan aku benar-benar mengkafirkan, tidak percaya, kafir dengan segala taghut. Taghut itu Tuhan yang selain Allah Ta'ala. Wa ma yad'a min dunillah, dan Tuhan yang disembah dari selain Allah Ta'ala. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Inna waliyyi, sungguhnya waliku hanya Allah. Nah itu bacaannya. Nah ini didengar oleh Hajar Aswad. Hajar Aswad akan di hari kiamat menjadi saksi bahwa Fian sudah mengucapkan mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian sebelum ulun mengakhiri ini dengan ijazah. Nah, pada waktu pian kena di Mekah, itu tiap-tiap masuk ke Masjidil Haram, begitu pian awal melihat Ka'bah, itu bagus membaca doa ini, doa ketiga melihat Ka'bah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wazid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa atamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna birahmatika daras salam tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna kunna nahullu 'uqdatan wa nashuddu ukhra wa nahbitu wadiyan wa na'lu akhara hatta atainaka ghayra mahjubin anta anna fayaman ilaihi kharajna wa baitahu hajajna irhamul qarihalina bi pana'i baitika. Jadi apabila pian masuk ke Masjidil Haram, jangan sampai pian kadang membaca doa ini. Karena ini doa ini sama lawan kita masuk ke tanah rumah orang. Nah, pada masuk ke rumah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ya kada. Tapi lamunnya masuk ke rumah, kalau masuk kan ke rumah orang, salam kada dah. Timbul masuknya aja. Baik kalau timbul masuk ke rumahnya aja, saya masuk ke kamarnya. Nang laki lawan bini rahatan apaan kah? Nah, dah kan bukan totok lagi, totok benar. Ada dalam baca salam. Nah, kalau pian masuk ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, napa tahiyatnya? Napa bacaan kehormatannya? Ya ini bacaannya. Jadi pian lamunnya kadang baca ini sama lawan sama bandingannya sama kalau masuk ke rumah orang kada mengucapkan salam. Nah, kemudian setelah dia yang ketiga, doa ketiga masuk ke Masjid Nabawi. Nah, ini rajin kebanyakan jamaah kada menjaga. Nang ulun ingat ini, orang rajin masuk Ka'bah dusur. Yalah, kena nang napakah nang bawa kena sambil berpender kah sambil manu HP, jangan. Baca, perhatikan doa ini. Nah, kalau Masjid Nabawi itu tiap-tiap masuk Masjid Nabawi jangan sampai kada membaca doa masuk Masjid Nabawi. Jadi pian begitu masuk Masjid Nabawi, begitu masuk pintunya batahan sepandang. Berdiri, kemudian pian menghadapkan dada pian ke makam Rasulullah. Anyar membaca ini. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Rabbi waffiqni wa saddidni wa aslihni wa a'inni ala ma yurdika anni wa munna alai bi husnil adabi fi hadhihi al-hadrati syarifah. Arti wa munna, ya Allah berikan alai atasku bi husnil adab dengan sebagus-bagus adab fi hadhihi al-hadrah, pada ini tempat.
anyar, nah tundukkan mata, dirasakan menghadap Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi dengan pian membaca itu ngarannya sudah ziarah. Pian ke Madinah untuk apa? Pertamanya nomor satunya adalah untuk ziarah. Kenapa suruh ziarah? Ini adalah ulama berbeda-beda fatwanya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnat muakkad. Karena di hadis Nabi kita, ujar Nabi kita, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa berhaji, kada menziarahi aku, maka inya berarti menghinaku. Menghina Rasulullah. Ada lagi maknanya faqad jafani, maka berarti inya menjauhi aku. Jadi karena di akhirat karena mau terdapat Rasulullah, apa inya menjauhi? Nah, supaya kita selalu dekat Rasulullah, nah diantaranya dengan ziaratul Rasul. Kemudian ada lagi hadis Nabi kita, manzara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa menziarahi kuburku, wajib, arti wajib, pasti sudah mendapat syafaatku. Napa syafaat Rasulullah lawan kita? Seluruh amal-amal baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosa kita akan diampun. Jadi apabila tidak ada dosa lagi, selamat dari neraka. Apabila amal-amal kita yang baik diterima, maka akan dibalas dengan surga. Artinya masuk surga tanpa singgah di neraka. Ada lagi hadis, man zarani ba'da mauti fa ka'annama zarani fi hayati. Barang siapa menziarahiku setelah aku mati, maka inya sama seperti menziarahiku pada waktu hidupku. Sekarang kita membaca 2 kalimat syahadah. Begitu kita membacakan wa asyhadu anna sayyidana, arti asyhadu saya menyaksikan. Di sembahyang wa asyhadu annaka sayyidana, ya kah? Nah, apabila ngaran asyhadu itu aku menyaksikan, ngaran saksi itu melihat, mendengar. Apabila kita melihat Rasulullah. Nah, lain sahabat, syahadah sahabat itu bujur-bujur murni hakikat bujur. Tapi kita, nah itulah kita itu kena mengucapkan 2 kalimat syahadat waktu ziarah. Asyhadu annaka ya Rasulullah. Asyhadu annaka ya Nabi Allah. Aku bersaksi kepada Allah bahwa engkau adalah Rasulullah, bahwa utusan Allah Ta'ala. Nah, jadi syahadat kita sudah hakikah sudah terpenuhi, sudah syarat-syaratnya. Kemudian apalagi yang larangnya? Begitu kita membaca 2 kalimat syahadat di muka makam Rasulullah akan menyaksikan bahwa kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat nantinya di akhirat. Karena itu di doa ziarah ada situ astaudiuka ya Rasulullah syahadati alla ilaha illallah wa annaka nabiyallah wa rasulullah. Ya Rasulullah, ulun menitipkan 2 kalimat syahadah ulun lon pian. Artinya ini 2 kalimat syahadah yang ulun ucapkan, saksikan kena di hari kiamat. Apabila Rasulullah menyaksikan kita di hari kiamat, pasti kesaksian Rasulullah itu diterima. Kemudian ada lagi hadis, man shalla alayya inda qabri wa kana Allah biha malakan yuballighuni wa kafa amru dunyahu wa akhiratuh. Barang siapa membaca salawat di sekitar kuburku, artinya di Madinah, sama adanya di Masjid Nabawi atau di rumahnya, di pondokannya, maka
Allah Ta'ala sampaikan salawatnya itu pada waktu itu juga kepadaku. Dan Allah Ta'ala cukupkan urusan dunianya dan akhiratnya. Allah Ta'ala nang sebetulnya memenuhi apa jua pun nang dihajatakannya. Urus mulai di dunia sampai di akhirat. Jadi artinya apabila waktu di Madinah banyakin baca salawat. Yalah, jangan banyak-banyak mapender orang, jangan. Atau HP sudah begitu sudah sampai di sana. Yang sepentingnya aja banyakin baca salawat aja sudah. Nih sama Pak Gubernur sudah mengulurkan kalau kita apabila sidin pokoknya sambutan di mana jawaban pasti ditutup sallallahu ala Muhammad sampai ini kalsel dingari sidin kalsel babus salam karena pian pada waktu kena hendak mengerjakan tawaf sa'i sama ada untuk umrah atau haji masuk ke Masjidil Haram itu nang sunatnya lewat babus salam. Jadi pian keluar dari sini dari babus salam masuknya sana babus salam juga. Yalah, dari sini babus salam. Jadi lamunnya kayaknya masuknya babus salamnya sunatnya itu ada di sana kena parak di Pasaian, ini di Pasaian babus salam. Jadi lamunnya waktu awal masuknya kada kawa, setelah pokoknya asal ada melewati di situ terlewati aja. Itu sunnah melewati awalnya tuh babus salam. Nah, kemudian karena ini waktunya sudah pada jam 12. Nah, kita ulun akhiri dengan hendak membacakan tadi musalsal bi ijabatid doa fil multazam. Nah, ini asalnya al musalsal bi ijabatid doa fil multazam. Jadi ngaran multazam itu satu tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu multazam ngarannya. Nah, bunyi hadisnya al-multazamu itu ada nang tulis nang ganal. Al-multazamu maudi'un yustajabu fihi du'a wa ma da'a Allah fihi 'abdun da'watan illa istajabaha. Al-multazam ujar Nabi kita bahwa multazam maudi'un adalah satu tempat yustajabu fihi doa yang akan dikabulkan fihi pada itu tempat akan jenis doa apapun, permintaan apapun. Ini dari Rasulullah sudah. Kemudian ujar Nabi kita wa ma da'allahu fihi 'abdun da'watan, dan tidak ada seseorang hamba meminta Allah Ta'ala fihi pada itu multazam da'watan akan permintaan apapun illa stajabaha, melainkan dikabulkannya. Tidak ada satu doa apapun. Makanya waktu di situ kena pian turun nang bagusnya waktunya tuh nang paling bagus setelah nisful lail, setelah tengah malam. Jadi pian adalah selama di Mekah ada walaupun sekali paling gak ada turun tengah malam tawaf sampai di multazam lamunnya kada kawa di multazam memintangi berdoa situ bahimat berdoa. Pinta apa jua pun. Minta supaya mati beriman. Minta supaya haji mabrur, minta supaya napa lagi dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala, minta supaya husnul khatimah, pitakan pulang anak, kemudian pitakan pulang mintuha, pintukan pulang dan sanak keluarga masyarakat samuan. Bahimat situ berdoa. Karena itu adalah bagi pian buah umur kada terulang lagi. Nah, ini hadis
Setelah Nabi kita meriwayatkan kepada Abdullah bin Abbas, ujar Abdullah bin Abbas, wallahi, sumpah. Setelah aku mendengar ini hadis, tiap aku berdoa di multazam pasti kabul. Kemudian ini hadis diriwayatkan pulang oleh Abdullah bin Abbas kepada Amr bin Dinar. Ujar Amr bin Dinar, wallahi, bersumpah. Setelah aku mendengar ini hadis dapat ijazah, maka tiap-tiap aku berdoa di multazam pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Aku merasakan kabulnya. Kemudian setelahnya minta jua dengan masing-masing sampai bersumpah setelah aku dapat ijazah ini hadis, tiap-tiap aku berdoa di multazam selalu kabul. Nah, macam itu juga ujar guru ulun yang meriwayatkan Syekh Abdul Hamid. Setelah sidin dapat ijazah ini hadis, maka tiap-tiap sidin berdoa di multazam selalu kabul. Segala kabul permintaan sidin untuk dunia mudah-mudahan sidin segala permintaan sidin nang akhirat minta jua. Nah, macam itu juga ulun. Setelah ulun dapat ijazah ini, alhamdulillah, maka kelihatan terasa kabulnya. Nah, untuk mengambil barakatnya, ulun bacakan sanatnya, artinya bunyi silsilahnya, karena syarat riwayah, maka itu harus dibacakan. Kemudian dengan dibacakan tuh, ya untuk mengambil barakahnya, kita menyebut nama-nama para wali. Dengan disebut nama wali itu adalah menurunkan rahmat. Untuk membacanya mohon ulun minta ampun untuk penduduk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musalsal bi ijabati du'a fil multazam. Akhbarani telah menghabarkan laun ulun, artinya meriwayatkan ulun syekhi oleh guru ulun Abdul Hamid bin Amin Al-Banjar Tungkal. Qala akhbarana Syekhuna Sayyid Ahyad Al-Baghari. Ini Syekh Abdul Hamid mengambil dari guru sidin Syekh Ahyad. Ini Syekh Ahyad salah satu perguruan pembina Darussalam, itu guru Kasful Anwar. Kemudian